Libur panjang membuat 5 sahabat memutuskan untuk berwisata ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi, air terjun Niaga. Konon katanya, air terjun ini tersembunyi jauh di dalam hutan dan belum banyak orang tahu karena lokasinya yang sulit dijangkau. Tapi itulah yang mereka cari, tempat sepi, alami, dan instagramable. Kelima sahabat itu adalah Arga, si pemimpin kelompok, Siska, gadis pemberani, Gilang, si penakut, Maya, si pendiam, dan Bayu, tukang bercanda. Mereka berangkat pagi-pagi dari kota, naik mobil sampai desa terakhir, lalu disambut oleh seorang pria tua yang menjadi penjaga gerbang masuk ke hutan. Air terjun Niaga bukan tempat wisata biasa, kata pria tua itu. Banyak yang masuk, tak semua pulang. Mereka menganggapnya cuma cerita orang kampung untuk menakut-nakuti. Mereka tetap masuk, tertawa-tawa sambil menembus hutan selama 3 jam perjalanan. Saat mereka sampai, air terjun itu memang indah. Airnya jatuh dari ketinggian 70 meter, memantulkan pelangi tipis. Di sekitarnya hanya suara alam angin, burung, dan gemuruh air. Tapi anehnya, meski suara air deras, tidak ada percikan atau cipratan, seolah air itu jatuh, tapi tak menyentuh dasar. Maya, yang sejak awal diam, mulai merasa gelisah. Ia bilang matanya beberapa kali melihat bayangan perempuan di sela-sela pohon. Tapi yang lain tak percaya. Saat sore tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di sekitar air terjun. Malamnya suara-suara aneh terdengar. Gemericik air berubah jadi bisikan. Gilang mendengar seseorang memanggil namanya dari arah sungai. Ketika ia bangun dan keluar tenda, ia menghilang. Paginya hanya ada jejak kaki basah mengarah ke air terjun. Tidak ada tanda-tanda Gilang. Bayu mulai panik, tapi Arga tetap tenang mengira Gilang tersesat. Mereka sepakat mencari di sekitar air terjun. Saat menyusuri sisi air terjun, mereka menemukan sebuah goa tersembunyi, tertutup sulur dan lumut. Di dalamnya mereka melihat ukiran-ukiran tua di dinding, menggambarkan ritual pengorbanan manusia ke dalam air terjun. Siska merasa mual, Maya pucat, dan Bayu menghilang saat mereka kembali ke tenda. Kini tinggal mereka bertiga. Maya mulai mendengar bisikan dalam tidurnya. Ketika bangun, tangannya penuh lumpur dan ia berdiri di pinggir air terjun seperti orang kesurupan. Arga dan Siska berhasil menariknya, tapi Maya hanya berkata, "Dia sudah memilihku." Dari keterangan di ukiran dinding goa, mereka tahu nama air terjun itu bukan sekadar nama. Niaga adalah nama roh perempuan yang menuntut tumbal. Ia akan memilih jiwa yang datang atas kemauannya sendiri. Jiwa-jiwa yang akan dijadikan pengikut di dunia bawah air. Siska mulai melihat sosok perempuan tinggi berambut panjang di seberang air terjun, berdiri di atas batu, diam, dan menatap mereka. Maya benar-benar hilang. Kini tinggal Arga dan Siska. Mereka memutuskan kabur sebelum matahari terbit, tapi jalan keluar hutan berubah. Kompas tak berfungsi. Matahari seperti tidak pernah benar-benar terbit. Waktu berhenti, mereka kembali ke tempat yang sama, berkali-kali. Arga melihat Siska ditarik ke dalam air oleh tangan-tangan dari dalam kolam air terjun. Satu-satunya yang tersisa adalah Arga. Ia berlari ke goa, dan di sanalah ia menemukan Gilang, Bayu, dan Maya. Tapi mereka bukan manusia lagi. Kulit mereka pucat, mata kosong, dan suara mereka berat dan bergema. "Gabunglah dengan kami, Arga. Kamu yang bawa kami ke sini." Arga berteriak dan berusaha kabur, tapi semuanya gelap. Seminggu kemudian, tim pencari hanya menemukan tenda kosong dan ponsel Arga yang masih merekam suara. Rekaman terakhir adalah suara napas terburu-buru, air mengalir dan bisikan, "Niaga."